Orang yang agnostik percaya Tuhan tapi nggak tahu Tuhan yang mana itu adalah orang yang percaya. Ya masalahnya Tuhan agama lain apakah membuktikan mereka ada? Itu aja. Dan kalaupun mereka membuktikan mereka ada, lalu apa yang mereka sudah lakukan? Tuhan agama lain itu. Tapi mengapa harus memilih Yesus? Mengapa harus Yesus? Dimana kamu bekerja keras untuk hidup dan usahamu itu pasti sia-sia. Apa tujuanku hidup? Mengapa aku hidup? Itulah orang-orang yang mengatakan kebangkitan itu dongeng. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Senang bisa berjumpa kembali dengan saudara semua di acara yang luar biasa yaitu NDC Podcast. Dan saudaraku yang terkasih, pada hari ini kita akan membahas mengenai pribadi Yesus dan juga ada banyak pertanyaan iman mengenai iman Kristen yang sering ditanyakan dan seringkali membuat kita ter-challenge. Kita punya perspektif, point of view juga. Dan hari ini saudaraku, kita ada tamu yang sangat spesial, apologet muda yang luar biasa. Kita sering lihat videonya di TikTok. Langsung saja saudaraku, tanpa panjang lebar, kita hari kedatangan Elia Myron. Halo. Thank you brother, udah datang. Dan mungkin sebelum saya menanyakan beberapa pertanyaan yang interesting, menarik, dan sering challenge, banyak yang tanya bro. Kalau Elia itu umurnya sebenarnya berapa sih? Aku umur 21, OTW 22. 21 on the way 22. Nah, masih muda banget kan ini kan? Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, kapan sih Bro Elia ini mengambil jalan ini sebagai apologet? Aku mulai berapologetika itu umur 19, jadi kurang lebih 2 tahun lalu lah. 2 tahun lalu. Terus kalau boleh tahu ambil studi apa bro? Aku ngambil studi bisnis. Bisnis? Ya, jadi bukan teologi. Bukan. Lalu emang pelajar secara otodidak? Ya, belajar sendiri. Oke, ada gurunya pasti ya? Saya punya pembimbing Bapak Rohani, cuma enggak yang mengajarkan materi-materi, cuma lebih ke karakter. Oke. Jadi kalau untuk materi dan segala macam saya ambil sendiri dari literatur gereja purba. Oh, gitu. Dari mana tuh source-nya kalau boleh tahu? Di internet banyak. Di internet jadi banyak? tulisan-tulisan bapak-bapak gereja seperti tulisan Papias, Polikarpus, Irenaeus, Ignatius, begitu. Oh semuanya bro lihat dari Google? Iya. Ya, dan itu otentik lah ya pasti ya? Ya, karena bukunya itu kan udah ada sejak lama. Jadi itu cuma publikasi yang baru. Oke. Pertanyaan selanjutnya sebelum kita lebih dalam lagi. Kapan sih pertama kali mengalami experience atau perjumpaan dengan Tuhan? Perjumpaan dengan Tuhan tuh dimaknai seperti apa dulu? Di mana Bro Elia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Benar-benar sadar, saya Kristen dari kecil. Oke. Tapi benar-benar sadar dia itu Tuhan dan juru selamat tuh ya 2 tahun itu. Oke. Selama 2 tahun lalu lah, umur 19. Dan sejak itu setelah aku sadar tentang itu baru mulai berapologetika gitu. Sekali lagi thank you. Jadi ini sedikit aja mengenai Bro Elia kalau pada penasaran. Dan langsung saja nih, ada beberapa pertanyaan yang menggelitik hati banyak orang. Nah, kita akan membahas mengenai orang-orang agnostik. Nah, bro, saya ini kenal dan tahu banyak orang itu ke gereja beribadah, tetapi sebenarnya hatinya itu agnostik. Dia itu percaya ada suatu power di atas kita, tetapi bukan specifically Tuhan Yesus. Nah mereka tanya begini, mereka mempertanyakan kenapa harus Yesus? Kenapa harus Yesus? Bukan Tuhan dari agama lain. Ya, orang yang agnostik percaya Tuhan tapi nggak tahu Tuhan yang mana itu adalah orang yang percaya air itu menghilangkan dahaganya tapi nggak mau minum air itu. Jadi saya tahu air itu menghilangkan haus saya tapi saya nggak minum itu. Saya believe. Saya percaya itu air bisa menghilangkan haus saya, tapi saya nggak minum itu, maka saya nggak akan pernah, dahaga saya nggak akan pernah terpuaskan. Orang yang percaya Tuhan, tapi tidak mau mempercayai Tuhan yang real secara nyata, yang menyatakan dirinya itu ya seperti orang itu. Jadi kalau ada orang datang ke gereja mengatakan saya percaya dengan Tuhan ada power di atas saya, tapi mengapa harus memilih Yesus, mengapa harus Yesus begitu? Kita tidak perlu berbicara tentang perjanjian baru dulu. Tapi kita yang lebih penting sekarang tanyakan kepada dirimu.
Jangan lihat scripture kitab suci dulu. Tapi tanyakan kepada batinmu sendiri. Apa tujuanmu mengimani Tuhan itu ada? Mengapa kamu sampai bertuhan? Ada orang bertuhan karena ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan itu. Iya, betul. Mengejar apa yang dia tidak mampu, lalu kemudian ia memilih percaya kepada Tuhan agar ia berharap dengan mempercayai Tuhan itu ia bisa mendapatkan apa yang tidak mampu ia dapatkan. Oh, oke. Itu ada orang yang seperti itu. Banyak. Tapi jauh lebih penting secara esensial yang tidak disadari banyak orang. Tujuan semua manusia, apapun agamanya, apapun kepercayaannya, dari manapun dia lahir, apa sih tujuannya? Oke. Hanya satu. Tujuan bertuhan dulu ya? Iya, tujuannya bertuhan itu apa? Dan kan Tuhan itu kan sesuatu yang dianggap lebih besar yang bisa melakukan apa yang nggak bisa kita lakukan. Betul, ya betul. Oke. Kalau begitu, sekarang tanyakan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh dirimu. Jadi kamu bertuhan itu untuk apa dulu? Nah, tapi satu hal yang pasti dari seluruh manusia yang ada di bumi ini, apapun agamanya, apapun kepercayaannya, apapun imannya, tujuan mereka tuh cuma satu, yaitu hidup. Orang kerja cari uang, capek. Orang berusaha sekolah tinggi di luar negeri, lanjutkan hidupnya. Itu tujuannya untuk apa? Untuk uang, agar dia bisa apa? Bisa hidup. Ketika dia punya uang banyak, dia bisa pergi ke rumah sakit baik, dia beli makanan sehat untuk hidup. Jadi untuk perutnya doang kan, mempertahankan hidupnya terus. Orang kawin mengawin tujuannya apa? Untuk mempertahankan hidupnya. Nah, jadi tujuanmu sebenarnya itu apa? Tujuan batin setiap orang itu sebenarnya apa? Itu untuk mempertahankan hidup. Itu harusnya tujuan orang bertuhan, harus mencari hidup. Karena bagaimanapun semua manusia tak mampu memperoleh hidup dari dirinya sendiri. Nah, kalau kita mengerti bahwa tujuan kita adalah untuk memperoleh hidup sejatinya, maka kita pilih nih Tuhan yang mana yang menyediakan hidup itu. Betul. Nah, masalahnya apakah ada di luar Yesus Kristus yang telah membuktikan ia telah hidup? Tidak ada. Semua manusia di bumi ini telah mati. Dan Yesus Kristus datang ke dunia ini, dia mengalami kematian itu. Tapi ia mengalahkan kematian itu dengan hidup kembali. Jadi ketika ia hidup kembali melalui kebangkitannya, ia ingin memberitahu seluruh dunia ini, lihatlah wahai manusia, bagaimanapun kamu akan mati. Tapi kalau kamu ingin memperoleh hidup sebagaimana tujuan batinmu, di mana kamu bekerja keras untuk hidup, di mana kamu berusaha keras untuk hidup, dan usahamu itu pasti sia-sia. Maka datang dan percayalah kepadaku yang telah membuktikan bahwa aku telah mengalahkan kematian melalui kehidupanku kembali. Oke, jadi udah dijawab nih. Agnostik itu tujuannya untuk apa? Bertuhan itu tujuannya untuk apa? Untuk hidup. Dan Tuhan yang mana akan kita pilih? Tapi banyak yang nanya gini bro. Kebangkitan Yesus, itu kan dongeng katanya orang. Ya, yang menyatakan itu dongeng siapa? Yang menyatakan dongeng dirinya mereka sendiri. Karena mereka gak percaya. Buktinya apa? Itulah orang-orang yang mengatakan kebangkitan itu dongeng, itu sebenarnya orang-orang yang kesandung oleh ketidaktahuannya sendiri yang mereka biarkan. Mereka sudah tidak tahu tapi membiarkan dirinya tidak tahu, lalu merasa apa yang tidak ia cari itu menjadi sebuah pakem kebenaran. Itu adalah bukti kesombongan orang. Dia sudah tidak mencari tapi dia menganggap, dia tidak mencari tahu kebenarannya tapi ia menganggap itu benar. Nah, kebangkitan Yesus itu dongeng kata orang-orang. Yes, kata orang. Sekarang kita tutup Alkitab. Kalau kita lihat tulisan para sejarawan di luar kekristenan, misalnya paling simpel Josephus Flavius, sejarawan Yahudi, dia mencatat kebangkitan Yesus. Padahal itu nggak ada hubungannya dengan kekristenan. Itu yang pertama. Itu di abad pertama, tulisannya Antiquities of the Jews di bagian ketiga. Dia tulis itu. Lalu kematian rasulnya, kematian martirnya para rasulnya Kristus di bawah pemerintah Roma, sampai sekarang masih ada catatannya. Masih ada ya? Jadi semua rasul itu memang mati menderita demi Kristus. Kalau mereka tidak melihat kebangkitan itu, mungkin mereka rela mati demi sebuah kebohongan. Enggak. Nah ini yang mereka tidak pahami. Jadi ketika mereka katakan kebangkitan itu hanya dongeng, mereka mengeluarkan pernyataan kebangkitan hanya dongeng, itu keluar dari ketidaktahuan mereka yang mereka biarkan dalam diri mereka sendiri. Gak ada literatur di abad pertama yang membantah kebangkitan Kristus. Coba tunjukkan kepada saya kalau ada. Jadi gak ada literatur di abad pertama ya yang membantah kebangkitan Kristus? Gak ada. Dan sampai sekarang kubur Kristus kosong kan? Ya.
Padahal itu peristiwa yang menggemparkan di zaman Romawi karena ia adalah orang yang dipaksa tersalib sedangkan ia tak bersalah dan tidak layak menerima hukuman itu. Oke. Tacitus dari Roma menuliskan itu. Oke. Gitu. Jadi inilah alasannya kenapa kita bisa percaya Yesus yang adalah Tuhan yang hidup, mati, dan bangkit. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah banyak orang ini apa ya? Karena mungkin dia itu lahir di keluarga yang bukan keluarga yang percaya. Nah, mereka itu bingung kalau ingin mencari kebenaran itu mulainya dari mana dulu deh? Mulai dari mana dulu? Kalau mau mencari kebenaran, seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya nggak ada alasan bagi orang itu mengatakan bahwa saya terlahirkan dari agama ini, maka saya harus beriman begini terus. Iya, benar, setuju. Dia ketika ia hidup sudah dilahirkan dari rahim orang tuanya, dia itu sudah menunjukkan bahwa dia punya kesadaran di dalam dirinya. Dan ia mulai bekerja, tumbuh, berkembang untuk mempertahankan sesuatu yang dituntut oleh batinnya. Betul. Yaitu apa? Kehidupannya. Jadi kehidupannya masing-masing. Jadi kerinduan jiwamu itu sebenarnya apa? Itu harus ditanyakan kepada dirinya sendiri, apa tujuanku hidup, mengapa aku hidup, dan dia harus bertanya, mengapa ada kematian itu. Nah, orang ada paham di luar Kristen mengatakan, kematian itu karena Tuhan yang mematikan, itu bukan Allahnya Kristen. Kalau Allah itu yang mematikan manusia, lalu mengapa ia menciptakan untuk dimatikan? Jelas dalam Alkitab Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Dosa itulah yang membuat orang mati. Dan bukti bahwa semua orang berdosa seperti yang dikatakan oleh kitab suci, bahwa semua orang telah mati dan akan mati. Artinya Alkitab itu tidak berbohong dalam situasi hal ini. Jadi ketika dia mengatakan aku apa sih hal yang harus aku gunakan atau alasan yang cukup bagiku untuk mengatakan aku harus tetap dalam imanku tanpa percaya kepada Kristus. Karena dia tidak mempertanyakan apa tujuannya hidup. Oke. Kalau dia tanyakan apa tujuannya hidup, lalu dia dengan rendah hati mengakui dan menyadari bahwa bagaimanapun akhirnya dia akan mati. Sadarilah kematianmu. Kalau kamu tahu kamu akan mati, lalu kalau kamu ingin lepas dari kematian itu, mengapa kamu menolak Yesus Kristus yang satu-satunya telah melepaskan dirinya dari kematian itu? Di luar dia masalahnya tidak ada. Nggak ada ya? Nggak ada di luar Yesus yang telah mati lalu bangkit dan tidak mati lagi. Karena kan tadi pertanyaannya kan kenapa harus Yesus, Tuhan yang lain, kan ada Tuhan agama lain, ya you know. Ya masalahnya Tuhan agama lain apakah membuktikan mereka ada? Itu aja. Dan kalaupun mereka membuktikan mereka ada, lalu apa yang mereka sudah lakukan? Tuhan agama lain itu. Apa yang mereka sudah lakukan demi penyataannya bagi manusia. Berbeda dengan Yesus Kristus. Agama itu mencari Allah. Kekristenan itu Allah yang cari manusia. Roma 8 ayat 1 mengatakan tak seorang pun yang mencari Allah. Yesaya 53 berkata bahwa kita mencari jalan kita sendiri. Kita sekalian sesat seperti domba. Jadi kalau orang mencari Allah, pasti tidak akan ketemu dengan Allah. Tapi kalau Allah cari manusia, karena kita yang terhilang dari Allah, kita menemukan itu. Dan itu siapa yang mencari itu? Yesus berkata, aku datang untuk mencari domba-dombaku yang terhilang. Jadi kita inilah yang terhilang. Kita nggak mungkin bisa menjangkau Allah yang tak kelihatan itu. Dan dia dalam rangka mencari kita, karena kita sudah di dalam kematian, dalam hal mencari kita, dia rela mati dan membuktikan mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya agar kita tetap teguh di dalam pengharapan kita akan hidup yang kekal. Seperti yang dijanjikan itu sejak semula. Jadi nggak ada alasan. Satu-satunya alasan untuk menolak Yesus hanya dua. Yang pertama ketidaktahuan. Yang kedua kesombongan. Karena orang sudah diinjili tapi tetap menolak Yesus. Ketika sudah dikatakan apa tujuanmu hidup tapi dia tetap menolak Yesus. Dia merasa dirinya mampu membuat dirinya untuk memperoleh hidup. Dan apa yang ada pada dia layak untuk menerima Allah. Itu jahat sekali. Wah, pertanyaan pertama aja udah mantap banget ya. Jadi teman-teman saya nih harus nonton nih agnostik nih. Udah dijawab karena ketidaktahuan dan kesombongan. Ya. Dan gak ada nama lain selain Tuhan Yesus yang sudah membuktikan dan menyatakan dirinya. Yang mengeluarkan pernyataan Alkitab sudah korup itu adalah orang-orang yang membiarkan dirinya tidak tahu. Alkitab ini relevan atau tidak, itu bergantung kepada, jadi kamu harus tahu diri, kamu harus sadar bahwa kamu orang berdosa, agar kamu bisa, nah jadi tujuanmu beragama kalau hanya sekedar baik, gak usah kau beragama. Apa buktinya kamu bisa menyelamatkan saya, apa buktinya kamu bisa melepaskan saya dari kematian.